Pembahasan terkait dengan pembuatan meja dapur berukuran 2 kali 1,5 meter dengan granit dinding motif batik, kemudian dengan struktur meja dapur beton bertulang dengan satu bukaan jendela di depan kompor tanam. Halo sahabat BU, kembali di channel Nugroho BU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat BU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai. Proses strukturnya sudah selesai atau rampung 100% sahabat BU. Plafonnya sudah rampung 100% juga. Kami tinggal pemasangan outlet kelistrikan saja. Kemudian pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung adalah pemasangan granit dinding dan juga lantai. Kita berjalan paralel untuk pemasangan granit lantai berjalan. Kemudian untuk pemasangan granit dinding dan lantai kamar mandi berjalan. Dan pemasangan granit meja dan dinding meja dapur juga berjalan. Namun pada bahasan kali ini kita mau spesifik membahas terkait pekerjaan pemasangan atau pekerjaan di area dapur ya sahabat BU. Nanti kita bahas sekalian juga terkait dengan meja dapur ini. Oke sahabat BU, jadi runtutannya dari awal. Dulu itu di depan ini ada kamar tersebut kita bongkar ya. Kemudian di ujung sini ini dulu ada kamar mandi, bahkan klosetnya ini masih kelihatan nih sahabat BU nih ya, belum kita bongkar 100%. Nah kita re-layout, jadi layoutnya kita rubah sesuai dengan permintaan owner tentunya ya. Salah satu keuntungan kalau kita renov sendiri atau bangun rumah sendiri, kita bisa menyusun sesuai dengan kebutuhan ruangan kita ya. Di sini ada kamar tidur utama, di tengahnya ini ada kamar mandi. Jadi yang dulunya kamar mandinya itu ada di pojok, sekarang dipindah di tengah. Kenapa di tengah? Ini salah satu alasannya supaya gampang diakses dari berbagai arah. Bisa diakses oleh kamar utama, oleh area publik atau ruang tamu atau ruang keluarga, bisa diakses dari dapur, dan bisa diakses dari kamar satunya lagi. Tentu kamar mandi yang baru ini nanti lebih layak ya, ukurannya 1,5 kali 2 meter. Di dalamnya lengkap full dipasangin dengan granit tile ya. Kemudian di sampingnya yang dulunya ini adalah kamar mandi, sekarang beralih jadi dapur. Tentu dapurnya lebih kekinian ya sahabat BU ya. Dapurnya itu berbentuk letter L, ukurannya sama ruangannya dengan kamar mandi, yaitu 1,5 dikali dengan 2 meter sahabat BU. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Nugroho itu meja dapurnya bentuknya kan letter L, ukurannya berapa Pak? Nah ukurannya ada dari kiri ke kanan saya ini 2 meter, kemudian dari depan ke samping atau ke belakang saya ini adalah di 1,5 meter sahabat BU, seperti itu. Kemudian meja dapur ini dibuat dari struktur beton bertulang ya, atau struktur plat meja dapur, bahasa tertulisnya seperti itu ya. Ini ya, di dalamnya ini terkandung pembesian yang kita tancap-tancapkan ke dinding ya. Kemudian kita cor setebal 6 cm sahabat BU ya. Ini tebalnya adalah 6 cm, maka kurang lebih kan setebal kayu kasu ini, kayu kasu 4x6 kurang lebih. Plat beton meja dapurnya juga sama ya sahabat BU ya. Kemudian di sini dilubangin ya, ada 2 lubang. Ini lubang pertama, ini ada lubang kedua. Nah yang pertama ini nanti untuk sink ya. Jadi kitchen sink di sini nanti pemasangannya. Tentu sahabat BU perlu pastikan dulu dalam memasang sink itu, pastikan produksinya seperti apa, karena itu turut mempengaruhi berapa sih ukuran lebar dari coakan yang harus kita coak di meja dapurnya. Kemudian yang di sini ini nanti tertanam kompor tanam ya. Karena kompor tanam, maka untuk pengecoran meja dapurnya itu flat
Kalau kompornya kompor yang ditaruh di atas meja dapur, maka meja dapur ini elevasinya kita turunkan sahabat PU seperti itu. Kita cor, bahkan bagian bawahnya ini begestingnya belum kita lepas ya. Belum kita lepas, namun kita paralel bisa langsung pasang granit dinding meja dapur. Nanti kalau betonnya udah benar-benar kering, baru kita rontokkan untuk begesing-begesingnya ini sahabat PU ya. Oke, kemudian meja dapur ini disangga dengan pasangan bata merah miring ya seperti ini ya. Ini sudah sangat cukup sekali ya, karena meja dapur ini juga sudah ada pembesian yang nancap ke dinding. Ini hanya sebagai penyangga saja atau kaki meja dapur. Nanti ketika di finish ya kurang lebih ada di 6 cm atau 6 sampai 7 cm sahabat PU. Ketika dipasang granit, ketika sudah diplaster dan diaci. Seperti itu, dipasang bata miring ya, seperti ini. Begitu juga dengan yang di sisi sampingnya. Nah ini, pasangan bata merah dipasang tegak berdiri, bukan tidur. Oke, kemudian tinggi dari meja dapur ini opsional ya, range-nya ada di 80 sampai 90 cm. Ya, sahabat PU bisa sesuaikan dengan ketinggian dari si pemilik rumah tersebut. Amannya sahabat PU silahkan pakai di ketinggian 85 cm, sahabat PU ya. Ada juga yang memilih untuk di 80 cm, ada juga yang memilih untuk tinggi di 90 cm, sahabat PU seperti itu. Kemudian di dalam meja dapur ini juga sudah dipasang terkait dengan instalasi pemipaan ya. Nanti sink ada di sini. Berarti air kotornya nanti lewatnya dari mana, air bersihnya dari mana, itu juga harus dipikirkan ya. Kemudian yang paling penting juga tentunya adalah sirkulasi atau aktivitas yang dilakukan di sini. Kalau di sini kan nyuci-nyuci di sini, nanti masih ada ruangan di sini. Ini bisa untuk iris-iris dan juga untuk meletakkan alat-alat elektronik memasak. Dari hal tersebutlah maka dipasang stop kontak satu titik di ujung sebelah sini, sahabat PU. Di sebelah sini yang dekat dengan penghawaan, di sini nanti kita akan menaruh kompornya ya. Nanti cukup unik, di depan kompor itu ada jendela dapur ya. Jadi nanti bisa dibuka, ditutup. Ketika memasak mungkin jendelanya bisa dibuka seperti itu, sehingga hawa pengap atau udara panas pada saat menyalakan kompor itu bisa langsung keluar ke arah samping. Apalagi view-nya sawah tuh sahabat PU, menarik ya. Dan di sisi sampingnya lagi ini ada pintu, dan ini pintu tambahannya. Jadi pintu yang akses ke samping, kebetulan rumah ini berada di pojok, jadi kita bisa akses atau dapat pintu arah ke samping seperti ini ya. Jadi dapat jendela dapur dan juga dapat akses pintu ke samping, sahabat PU. Kemudian untuk meja dapur ini nanti akan dikuliti ya, dikuliti dengan granit meja dapur. Granit meja dapurnya belum, kita pasang untuk granit dinding atau keramik dinding meja dapurnya dulu. Di sini motifnya motif batik, seru ya sahabat PU ya. Sebenarnya ini adalah granit atau keramik berukuran 60-60 ya. Namun seolah-olah ini adalah sebuah keramik atau ubin yang berukuran 20 x 20, karena satu polanya ini 20 x 20 x 3, 1 2 3 1 2 3. Sebenarnya ini keramik ya, seperti itu. Nah, kenapa ini 60-60 tapi keramik? Karena kita bisa lihat di bodinya ya. Nah, nih bodi daripada keramik ini masih merah. Salah satu tanda atau menandakan bahwa ini adalah keramik. Nah, karena ini keramik, berarti dia masih memiliki daya serap yang cukup tinggi terhadap air. Makanya sebelum memasang harus direndam dulu. Nah, seperti ini. Ya, salah satu kalau kita mau pasang keramik, maka sebelum memasang harus direndam dengan air dulu seperti ini. Supaya nanti pada saat dipasang kita tidak menemukan pekerjaan keramiknya itu rontok misalnya, karena terlalu menyerap kadar air yang ada di semen ya. Harus direndam dulu seperti itu, baru kita bisa langsung pasang seperti ini. Untuk motifnya random, sengaja ngacak seperti ini ya. Dipasang dengan tinggi 60 cm ya, 60 cm keliling. Adapun nanti di atasnya di sini baru ada kitchen setnya. Kitchen setnya itu bisa lurus saja atau dibentuk letter L juga bisa. Adapun kitchen set tersebut masuk ke dalam pekerjaan interior ya. Jadi nanti menyusul sahabat PU. Nanti terserah pemilik mau melanjutkan dengan tim Nugroho PU atau pakai tim yang lain, dipersilahkan. Ketika keramik atau granit dinding sudah terpasang ya, kemudian nanti baru menyusul ke pekerjaan pemasangan granit meja dapur. Beserta juga sekalian dengan pemasangan sinknya, keran sinknya, pemasangan outlet stop kontaknya, begitu juga dengan kompor tanam. Saya pikir demikian.
Pembahasan terkait dengan pembuatan meja dapur berukuran 2 kali 1,5 meter dengan granit dinding motif batik, kemudian dengan struktur meja dapur beton bertulang dengan satu bukaan jendela di depan kompor tanam. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.